state Google pada saat itu, "Our place a lot of value speed, that's why we have decided to take speed into account in our search ranking," seperti itu. Jadi dari search engine jurnal menyatakan yes, page speed is still rank factor. Memperbolehkan Anda untuk mengkompres konten sebelum mengirim kepada browser pengunjung website Anda. Halo semuanya, selamat datang di channel saya Sinar Hadi Wijaya. Kali ini saya akan membahas mengenai optimasi hosting, dan optimasi hosting ini tentunya yang saya bahas kali ini adalah dari sisi cPanel-nya, pengaruh kepada kecepatan loading website, kemudian ya tentunya salah satu yang paling kita ketahui bahwasanya page speed merupakan rank factor. Karena apa? Karena di sini berdasarkan saya ambil dari websitenya Search Engine Journal, state Google pada saat itu, "Our place a lot of value speed, that's why we have decided to take speed into account in our search rankings." Menurut Google, kecepatan website itu akan mendukung bagaimana website kita itu bisa naik di hasil mesin pencarian, dan ini pun faktanya dari Search Engine Journal menyatakan yes, page speed is still rank factor gitu. Selain itu pula salah satu plugin dari Yoast pun juga ada artikelnya di tahun sebelumnya di 2022. Apa itu page speed dan juga apa pengaruhnya untuk SEO. Jadi kalau teman-teman membahas tentang SEO, silakan cek aja artikelnya di Joas juga ada, atau kalau misalnya teman-teman yang mengalami kesulitan di bahasa Inggris, teman-teman bisa kunjungi websitenya Daily SEO. Di websitenya Daily SEO, Mas Ade Rizky juga pernah menuliskan bahwasanya kinerja server berpengaruh besar pada SEO. Kali ini saya akan membahas settingan cPanel dari Dewa Web, tapi mungkin bisa berguna juga bagi teman-teman semuanya. Sekaligus ini memberikan tips tutorial bagi teman-teman untuk memilih hosting ketika menggunakan provider Dewa Web. Yang pertama, ketika teman-teman memilih sebuah hosting, pastikan hosting tersebut teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Definisi sesuaikan dengan kebutuhan bukan hanya masalah storage, tetapi teman-teman juga harus pikirkan juga masalah CPU power dan juga memorinya. WordPress sendiri sebenarnya masih bisa dan sangat lancar dipergunakan ketika di memori 256. Tetapi ketika teman-teman menggunakan page builder, entah itu Elementor, entah itu page builder lainnya, maka saya pribadi menyarankan menggunakan memori limit 1 GB. Nah, contohnya di website Elementor sendiri sudah menyarankan bahwasanya untuk limit memorinya adalah seperti yang ada di layar teman-teman semuanya. Jadi ini adalah sumber resmi dari website Elementor yang bisa teman-teman cek sendiri kebenarannya. Apakah memang kalau teman-teman menggunakan Elementor, sebaiknya sarannya adalah menggunakan memori yang dengan kapasitas yang warrior, walaupun storage-nya minimal 4 GB aja. Salah satu keuntungan ketika teman-teman menggunakan paket Warrior adalah di sini teman-teman mendapatkan gratis premium tema dan plugin. Jadi ketika teman-teman menggunakan paket Warrior, teman-teman akan mendapatkan teman-teman bisa lakukan klaim aja via chat untuk mendapatkan Elementor Pro untuk websitenya teman-teman. Nah, tidak jarang juga untuk paket-paket tertentu dari Dewa Web, contohnya paket Warrior, teman-teman juga mendapatkan gratis untuk domain.com. Jadi, silakan aja teman-teman silakan chat kepada tim Ninja Dewa Web untuk melakukan klaim atau untuk bertanya, nantinya akan dijawab oleh teman-teman ninja dari Dewa Web. Namun kali ini yang saya pergunakan adalah saya menggunakan paket corporate dari Dewa Web, yaitu Crusader, di mana saya menggunakan memori 4 GB dan CPU core 4 GB karena memang di sini tertulis untuk corporate website. Berikut adalah langkah untuk optimasi website dari sisi cPanel dari Dewa Web. Kita udah masuk ke dalam cPanel dari Dewa Web.
Pada si panel dari Dewa Web ini, teman-teman ada banyak sekali informasi yang bisa teman-teman pergunakan. Apa itu si panel? Si panel itu adalah seperti haknya sertifikat atau pengaturan dasar dari seluruh hosting dari teman-teman. Di cPanel teman-teman bisa mengatur email, mengatur file, mengatur database, domain, matriks, dan lain-lain. Tetapi kali ini yang kita atur adalah melakukan optimasi dari sisi cPanel-nya. Untuk melakukan optimasi, langkah pertama adalah teman-teman masuk ke kolom software. Pertama adalah klik optimize website. Pada optimize website, silakan teman-teman klik compress all content. Nah, fungsinya untuk apa? Di sini tertulis Apache memperbolehkan Anda untuk mengkompres konten sebelum mengirim kepada browser pengunjung website Anda, sehingga akan memperkecil ukuran file dan juga untuk mempercepat pengiriman file itu juga. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman melakukan optimize website, teman-teman bisa langkah selanjutnya adalah dengan melakukan klik multi PHP ini editor atau select PHP version. Tetapi yang saya lakukan secara umum adalah saya klik select PHP version. Pada menu select PHP version ini teman-teman akan diminta untuk menentukan versi berapa sih PHP yang teman-teman setting untuk websitenya teman-teman. Saran saya, teman-teman sudah menggunakan PHP versi 7.4 ke atas atau kalau di sini saya menggunakan versi 8.1. Di sini teman-teman bisa cek current PHP version dari website dari teman-teman itu sendiri. Kemudian langkah kedua adalah teman-teman klik extension. Nah, pada wordpress.org teman-teman bisa cek bahwasanya WordPress mewajibkan untuk menyalakan 2 PHP extension yaitu JSON dan juga MySQLi. Kemudian untuk rekomendasi di mana akan mengoptimalkan dan juga untuk memaksimalkan kompatibilitas plugin dan juga temanya teman-teman, teman-teman sebaiknya mengaktifkan PHP version di URL, DOM, EXIF, file info, hash, IG binary, kemudian imagic, INTL, MB-string, OpenSSL, BCRI, XML dan juga zip. Nah, biasanya yang paling sering teman-teman temukan yaitu EPI-CEU dan imagic tidak dijalankan atau tidak otomatis nyala dari server hostingnya. Tetapi tidak berhenti di situ teman-teman. Untuk teman-teman yang menggunakan plugin case entah itu Lightspeed Insight, kemudian WP Rocket, pastikan teman-teman menyalakan EPI-CEU yang tadi sudah saya sampaikan, Memchase, Opchase atau Redis. Di sini teman-teman pilih salah satu aja, entah teman-teman menyalakan Memchase atau Redis, yang penting EPI-CEU dan Opcase tetap teman-teman nyalakan. Nah, selain itu juga untuk teman-teman yang menggunakan plugin tambahan seperti hanya Elementor juga WooCommerce juga ada beberapa settingan atau PHP extension yang perlu dijalankan. Silakan cek website Elementor dan juga website WooCommerce PHP extension apa aja yang dibutuhkan oleh mereka untuk bisa berjalan lancar. Ketika teman-teman sudah setting PHP extension-nya, teman-teman klik bagian option. Di sini option-nya silakan dibesarkan untuk memori limit sejumlah maksimal dari memori yang teman-teman pilih, kemudian maksimal post size dan juga upload max size. Pastikan upload max size lebih besar daripada post max size. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sekarang sudah mulai paham mengenai bagaimana optimasi dari segi cPanel. Semoga video kali ini berguna bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.